Coba kamu lihat sekeliling ruangan tempat kamu berada sekarang. Mm-mm. Perhatikan baik-baik perabotan kayu yang ada di sekitarmu. Mungkin itu lemari pakaian di sudut ruangan, atau meja kerja tempat kamu naruh laptop, atau rak buku yang nempel di dinding. Ya, rata-rata pasti ada lah ya perabotan kayak gitu di rumah. Benar, dan dari luar kelihatan sangat solid, sangat alamiah. Tapi ada realitas industri yang sembunyi di balik lapisan kayu itu. Sesuatu yang udah ada dari lama banget sebenarnya. Persis, sejak tahun 1911, lembaran kayu pada mayoritas furnitur komersial itu direkatkan oleh bahan kimia berbahan dasar minyak bumi, namanya resin fenol formaldehida. Bahan kimia yang sama yang berasosiasi dengan polusi industri kelas berat ya. Nah, itu dia. Bahan itu secara harfiah menyangga struktur tempat tidur dan meja makan di dalam rumah kita sendiri. Jadi, untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya misi khusus. Kita bakal ngebedah sebuah makalah penelitian yang menurutku sangat terobosan sih. Setuju banget. Makalah ini terbit di jurnal ACS Sustainable Chemistry and Engineering edisi Maret 2022, ditulis oleh Mohsen Siah Kamari dan timnya. Misi kita hari ini adalah mahamin gimana para ilmuwan ini berhasil nemuin cara buat ngeganti 100% bahan pengikat teracun tadi. 100% loh ya, tanpa sisa. 100%. Dan diganti pakai apa? Pakai dua bahan organik, salah satunya dari sisa panen batang jagung, tanpa bikin lemari kamu jadi gampang ambruk. Oke, mari kita bedah ini. Aja bukan perkara gampang di dunia rekayasa material. Jurnal ini pada dasarnya nunjukin momen aha yang krusial. Tim Syah Kamari pakai lignin dari limbah batang jagung dan dicampur sama senyawa organik namanya glioksal. Lignin Dan glioksal. Iya. Dua bahan ini diformulasiin buat ngebentuk polimer ikatan silang yang nggak cuma bisa nyamain, tapi bahkan bisa ngalahin performa resin PF standar industri. Ini semacam solusi buat teka-teki makromolekuler yang selama ini mentok. mentok karena masalah reaktivitas kimia ya. Betul banget. Sering dianggap jalan buntu sama para ahli. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke urusan kimiawinya yang lumayan mind-blowing ini, aku pengen kita petakan dulu urgensi masalahnya. Buat kamu yang lagi dengerin mungkin mikir, kenapa sih industri furniture atau triplek global masih aja ngandelin resin PF ini di abad ke-21? Maksudku, status toksisitasnya kan udah banyak banget didokumentasikan. Pasti ada alasan gede dong yang bikin pabrik-pabrik itu malas beralih. Uang dan efisiensi, industri manufaktur itu kan selalu gerak berdasarkan reliabilitas sama biaya. Dan resin PF ini, dia tuh tolok ukur utamanya. Lem ini nawarin tingkat persilangan polimer yang bikin kekuatan mekanisnya tinggi banget. Sangat kuat berarti ya? Sangat kuat. Tahan airnya juga luar biasa. Dan yang paling penting buat pabrik, biaya produksi massalnya murah banget. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya yang lumayan ngeri. ECA, atau Badan Kimia Eropa, itu udah mengklasifikasikan formaldehida secara eksplisit sebagai zat karsinogenik kategori 1B. Kategori 1B itu berarti? Berarti punya potensi kuat memicu kanker pada manusia. Nggak cuma itu, bahan ini juga mutagenik. Bisa bikin mutasi genetik di tingkat sel. Betul. Dan beracun juga buat sistem reproduksi. Jadi coba bayangin, setiap kali konsumen beli furnitur kayu rekayasa yang baru, mereka itu tanpa sadar bahwa sumber emisi gas beracun yang pelan-pelan nguar di dalam ruang tertutup, di rumah mereka sendiri. Wah, merinding juga mikirinnya. Tapi tunggu, aku sering banget lihat di toko-toko furnitur ada label ramah lingkungan. Katanya pakai lem berbasis kedelai. Ah ya, lem protein kedelai. Iya kan? Perusahaan raksasa kayak Columbia Forest Products aja udah pakai itu secara komersial. Nah, kalau opsi nabati kayak kedelai ini udah ada, kenapa jurnal Siah Kamari ini repot-repot nyari bahan lain? Emangnya performa lem kedelai itu jelek ya? Jujur aja, data pengujian teknisnya bilang begitu. Lem berbasis protein kedelai ini punya beberapa kelemahan struktural yang fatal kalau buat industri berat. Pertama, profil viskositas atau kekentalannya. Kekentalan? Iya, lem kedelai itu kental banget. Waktu masuk ke mesin roller berkecepatan tinggi di pabrik kayu lapis, dia susah diratain. Jadi nggak efisien di pabriknya ya? Betul. Terus yang kedua, ikatan hidrogen di protein kedelai itu rentan banget sama kelembapan. Kalau udara lagi lembab, polimernya nyerap air, terus tiba-tiba daya rekatnya hilang. Ngelupas deh. Oh, pantesan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini metrik yang paling krusial. Kekuatan rekat keringnya atau dry shear strength. Rata-rata lem kedelai cuma ada di angka 2 megapascal atau 2 MPa.
2 MPa itu kecil. Buat kayu lapis struktural yang harus nahan beban bertahun-tahun, 2 MPa itu ibaratnya ada di batas paling bawah standar kelayakan. Oke, jadi buat kamu yang bertindak sebagai konsumen, kamu kayak terjebak di dilema fungsional. Kamu milih furniture awet dan kuat, tapi harus rela ngirup formaldehida di ruang tamu. Hmm, Atau milih yang opsi kedelai aman, bebas racun, tapi mejanya gampang lupas kalau hawanya lagi lembab. pilihan yang sama-sama nggak enak ya? Nggak enak banget. Nah, disinilah riset Siakamari ini ngambil jalan ninja yang beda. Mereka nggak pakai protein nabati kayak kedelai. Mereka bawa 2 jagoan baru, lignin dan glioksal. Coba kita kenalan dulu sama bahan bakunya. Lignin itu apa sih kok bisa lebih jago dari kedelai? Oke, lignin ini sebenarnya biopolimer aromatik 3 dimensi. Di alam liar, fungsi utamanya itu jadi semen buat dinding sel tanaman. Semennya pohon. Persis. Lignin itu nyusun sekitar 15-35% dari masa kering tanaman. Dia yang ngasih rigiditas mekanis biar pohon bisa berdiri tegak nahan angin. Terus selama ini diapain lignin di industri? Dibuang gitu aja, di pabrik kertas atau pabrik bioetanol, lignin dipisahin dari selulosa dan cuma dianggap limbah murah. Tiap tahun jutaan ton lignin diproduksi, cuma buat dibakar di insinerator pabrik. Cuma buat bahan bakar pemanas? Iya, buat bangkitin listrik internal pabrik doang. Bakar polimer struktural terkuat di alam cuma buat bikin uap panas. Itu kayak buang-buang potensi banyak. Inefisiensi yang masif. Makanya, di jurnal ini ditekankan, mereka nggak pakai lignin kayu biasa yang udah dijual komersial. Mereka spesifik minta lignin dari limbah daun dan batang jagung, atau cornstover. Dari limbah jagung, aku baca mereka dapat suplai ini dari perusahaan bioetanol namanya Poet LLC ya. Betul. Dan ini relevan banget cara teknis loh. Poet LLC itu kan ngolah limbah jagung buat diekstrak gulanya demi bikin bioetanol. Nah, sisa dari proses ekstraksinya itu ngasilin lignin yang profil molekulernya beda jauh sama lignin kayu biasa. Bedanya di mana? Lignin jagung ini terbukti nggak terlalu hancur selama proses pabriknya. Jadi gugus fungsional reaktifnya masih utuh banget. Oke, nanti kita bakal ngomongin reaktivitas itu lebih detail karena itu kuncinya. Sekarang kita bahas bahan kedua, glioksal. Dia ini diposisikan sebagai pengganti formaldehida. Kalau dilihat sekilas, struktur kimianya mirip-mirip kan? Sama-sama reagen pembentuk ikatan silang. Gimana kita bisa yakin kalau kita tuh nggak lagi gantiin satu racun dengan racun baru yang efeknya baru ketahuan 10 tahun lagi? Pertanyaan bagus. Evaluasi toksikologinya itu ngasih perbandingan yang bumi dan langit. Kalau kita ukur parameter standar toksisitas akut pakai nilai LD50, LD50 itu dosis yang bikin 50% subjek uji mati kan? Makin rendah angkanya, makin beracun. bener. Nah, formaldehida itu punya LD50 oral di kisaran 500-800 mg per kilogram. Sangat beracun dalam dosis kecil. Tapi glioksal, angkanya ada di rentang 2.969 sampai 8.979. Wah, jauh banget bedanya. Secara eksponensial, glioksal ini jauh lebih aman. Ditambah lagi, tekanan uap glioksal itu jauh lebih rendah dari formaldehida. Artinya, nggak ada lagi tuh masalah off-gassing atau emisi gas beracun yang kecium dari furnitur baru kamu. Keren! Bahan bakunya udah clear. Lignin batang jagung sisa bioetanol dicampur sama agen pengikat berskala racun rendah. Di atas kertas, nyampur 2 bahan organik ini kedengarannya gampang banget diaplikasiin. Tapi nyatanya, ahli polimer selama ini pada ngehindarin bikin racikan ini 100% bio-based. Kenapa sih komplikasi kimianya serumit itu? Akar masalahnya ada di rintangan sterik dan ketersediaan situs reaktif. Oke, pakai bahasa manusia coba. Haha. Oke, jadi gini, seperti yang aku bilang tadi, nggak semua lignin itu sama. Waktu tim peneliti ngelakuin tes resonansi magnetik nuklir atau NMR, mereka nemuin kalau lignin batang jagung ini punya dominasi unit monomer yang namanya P-hidroksifenil. P-hidroksifenil. Ya, konsentrasinya tinggi banget, nyentuh 0,74 milimol per gram. Nah, biar gampang ngebayanginnya buat yang dengerin, anggap aja molekul polimer ini kayak mainan Lego. Kalau kita pakai lignin standar dari pohon pinus, titik-titik sambungan Legonya itu udah ketutup sama balok lain. Susah buat ditempelin material baru. Analogi yang pas.
Terus kalau dominasi p-hidroksifenil di lignin jagung ini tinggi, berarti struktur Legonya punya lebih banyak titik sambungan yang kebuka bebas. Tepat 100%. Titik karbon aromatiknya bebas tanpa halangan. Secara termodinamika, lignin jagung ini udah siap banget buat ngikat secara kovalen. Dia agresif. Terus kalau dia udah siap ngikat, di mana masalahnya? Tinggal dicampur aja kan? Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Masalahnya, baru pecah waktu kita masukin si glioksal ke dalam reaktor kimia. Buat bikin lem ini bereaksi, kita butuh katalisator basa kuat. Biasanya, para ilmuwan nambahin natrium hidroksida atau NaOH. Biar molekulnya aktif. Betul, tapi glioksal ini punya arsitektur unik. Dia punya 2 gugus karbonil yang posisinya sebelahan persis. Pas dia masuk ke lingkungan basa, struktur ini malah memicu fenomena ngeri yang namanya reaksi Cannizzaro. Reaksi Cannizzaro, namanya kedengeran kayak bos mafia. Kelakuannya juga mirip mafia yang sabotase teman sendiri. Molekul glioksal ini pada dasarnya ngalamin reaksi redoks internal. Dia memakan dirinya sendiri dan berubah jadi asam glikolat. Tunggu, berubah jadi asam. Padahal kita lagi butuh lingkungan basah. Nah itu dia, bencananya. Pembentukan asam ini langsung netralisir lingkungan basa yang udah susah payah dibangun. pH larutannya langsung anjlok. Begitu pH-nya turun, proses polimerisasi antara lignin dan glioksal langsung mati total. Hasil akhirnya? Hasil akhirnya cuma campuran lumpur kimia yang nggak lengket sama sekali. Gagal jadi lem. Gila. Jadi asam glikolat ini bertindak kayak inhibitor yang hancurin semuanya. Gimana cara tim Siah Kamari ngakalin Cannizzaro ini? Mereka benar-benar harus jadi koki kimia tingkat dewa. Protokol sintesisnya punya jendela toleransi yang luar biasa sempit. Mereka harus nginjeksi NaOH dengan takaran yang benar-benar spesifik. Cukup buat melarutkan lignin dan ngaktifin situs reaktifnya, tapi jangan sampai kebanyakan basa yang malah mancing si Cannizzaro buat beraksi. Jaga keseimbangan di ujung tanduk, ngatur pH absolut di angka 9,8 mungkin bisa banget dilakuin di dalam lab yang tenang pakai pipet tetes, tapi mari kita bawa ini ke dunia nyata. Skala industri. Iya, skala pabrik, di mana bahan bakunya diaduk dalam tangki raksasa puluhan ribu galon, belum lagi kualitas batang jagungnya yang beda-beda tiap panen. Jaga presisi setinggi itu di pabrik rasanya jadi risiko operasional yang gede banget nggak sih? Variabilitas di lapangan bisa langsung ngancurin racikan ini. Skeptisisme yang sangat beralasan. Transisi dari meja lab ke reaktor pabrik itu selalu bawa variabel suhu dan tekanan yang beda. Tapi, si Hakamari ngurumusin metodenya pakai kontrol temperatur yang bertahap dan titrasi basanya pelan-pelan. Nggak main cemplungin semua bahan break itu aja. Oh, jadi dimasukin dikit-dikit? Betul, pakai metodologi penambahan bertahap dan sensor pH otomatis di tangki besar, resiko gagal resep ini bisa ditekan banget. Keren! Setelah drama masak-memasak yang rumit ini selesai, para peneliti masih harus membuktiin satu hal penting. Apakah resin lignin glioksal, yang selanjutnya kita sebut resin LG aja ya, benar-benar bisa kering dan ngiket kayu sekuat resin beracun? Ini tahap pengawetan atau curing. Waktu diuji pakai alat pemindai panas, hasilnya nunjukin anomali. Lem LG ini butuh suhu panggang yang lebih tinggi buat matang, sekitar 167 derajat Celcius. Padahal, lem minyak bumi cuma butuh 142 derajat Celcius. Apa pabrik mau nombok biaya listrik ekstra buat manasin mesin presnya? Emang butuh tambahan panas 25 derajat. Tapi coba lihat hasil densitas ikatannya setelah matang. Analisis mekaniknya nunjukin lem LG ini nyampe tingkat persilangan atau cross-linking absolute sampai 90%. 90%? Kalau lem fenol standar industri nyampe berapa? Cuma mentok di 77%. Beda dari 77 ke 90% ini bukan angka receh ya. Buat kamu yang mikir, cuma beda belasan persen, angka 90% ini nunjukin kalau lem alami dari jagung ini berhasil bikin jaring-jaring kovalen 3 dimensi yang jauh lebih rapat. Betul, ngunci serat kayunya jadi jauh lebih kaku dan kuat. Dan pembuktian sempurnanya ada di uji tarik mereka. Lab Shear Strength Test. Gimana hasilnya? Uji ini niru kondisi pabrik asli. Mereka ngelem kayu venir, dipres panas suhu 175 derajat selama 4 menit, terus papannya ditarik pakai mesin secara ekstrim dari 2 sisi berlawanan buat ngelihat kapan dia jebol. Hasilnya, lem LG ini nahan beban sampai 3,9 megapascal. 3,9 MPa. Ingat, lem kedelai tadi cuma nyampe 2 MPa.
Tapi ada satu istilah dari jurnal ini yang bikin aku merinding bacanya. Waktu papanya ditarik paksa, terjadi 90% wood failure atau kegagalan kayu. Bisa kamu jelasin ke pendengar betapa gilanya fenomena ini? Ya, buat yang belum familiar, kegagalan kayu itu indikator performa kelas atas. Waktu bebannya ditarik sampai batas maksimal, lapisan lem LG-nya sama sekali nggak patah atau lepas. Yang nyerah, yang robek duluan adalah serat kayunya itu sendiri. Jadi kayunya hancur berkeping-keping, tapi sambungan lemnya tetap utuh. Persis, lem organik dari sampah jagung ini punya tegangan tarik yang melampaui kekuatan substrat kayunya sendiri. Penetrasi resinnya ke dalam pori-pori mikroskopis kayu itu optimal banget. Dia ngebentuk interlock mekanis yang permanen. Oke, kekuatan keringnya nggak perlu diraguin lagi. Lem ini sukses besar ngelewatin syarat utama struktur kayu. Tapi mari kita bahas sisi lemahnya. Ini memunculkan pertanyaan kritis. Material berbasis bio tuh biasanya musuhan sama air. Gimana ketahanan lem ini kalau basah? Mereka ngetes rendam papannya di air suhu ruangan biasa. Dan hasilnya memuaskan banget. Selama 7 hari penuh direndam, lemnya tetap utuh, nggak ada pengelupasan sama sekali. Ini otomatis mecahin masalah sensitivitas kelembapan yang sering bikin lem kedelai gagal. Bagus. Tapi mereka ngelakuin satu uji ekstrim lagi kan? Uji air mendidih, boil test. Ya, ini standar buat sertifikasi triplek eksterior. Spesimennya direbus di air mendidih selama 4 jam non-stop, terus dikeringin di oven, terus direbus lagi. Tekanan hidrotermalnya luar biasa gila. Dan sayangnya, Sayangnya lem LG menyerah. ya, di fase ini, resin LG menunjukin batasan mekanisnya. Ikatannya terdegradasi dan gagal nahan lapisan kayunya. Papannya lepas. Oke, jadi dia gagal di uji rebus, artinya resin LG ini nggak bisa kamu pakai buat bikin dek kapal pesiar, dinding luar rumah, atau kursi taman yang tiap hari dihajar hujan badai. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, seberapa sering sih kamu merebus rak sepatumu? Bener banget. Nggak pernah kan? Makanya, dalam konteks dunia nyata, kegagalan ini nggak masalah sama sekali. Setuju. Pemosisian produk itu kunci. Gagal di uji air mendidih emang bikin dia nggak dapat sertifikasi eksterior. Tapi data perendaman air biasa ngebuktiin kalau lem ini sangat layak untuk interior engineered wood products. Produk kayu interior. Betul, dia sempurna banget buat kabinet dapur, lantai parket kayu, pintu, pelapis dinding kamar, sampai kerangka kasur kamu. Dan kalau kita ngomongin kualitas udara di dalam ruangan, aplikasi interior ini justru area yang paling krisis, yang paling butuh diselamatin dari bahan kimia beracun. Kalau furnitur beracun ada di luar rumah, angin bakal ngiup gasnya kemana-mana. Tapi kalau di dalam kamar tidur yang sirkulasi udaranya tertutup, Bahaya banget. Kita ngabisin sepertiga hidup kita di kamar tidur loh. kan? Makanya gantiin bahan fenol dan formaldehida dari perabotan rumah ini bakal ngilangin risiko laten paparan gas pemicu kanker. Lem jagung siakamari ini nyeslain krisis racun tepat di titik terpentingnya, di dalam rumah kita sendiri. Transisi dari industri petrokimia ke industri sirkuler emang butuh proses bertahap. Dengan ngakalin komposisi kimia biar nggak kena reaksi Cannizzaro, tim ini bikin cetak biru brilian. Limbah jagung yang tadinya cuma dibakar, bisa disulap jadi polimer arsitektural yang value-nya tinggi banget. Wow! Sebagai rangkuman buat kamu dari bedah jurnal kita hari ini, selama lebih dari 100 tahun, kita semua terpaksa nerima furnitur beracun dari minyak bumi karena alternatif alaminya, kayak lem kedelai, selalu gagal menuhin standar kekuatan. Tapi penelitian si Hakamari dan timnya membuktikan kalau kita nggak perlu lagi kompromi, cuma pakai sisa batang jagung yang diolah dengan proses kimia yang super presisi dan pinter, mereka nyiptain lem bertenaga 3,9 megapascal yang aman dari racun. Lem yang ikatan kovalennya bahkan lebih kuat dari kayunya sendiri. Konvergensi yang indah antara daur ulang limbah pertanian dan sains material tingkat dewa. Bener banget. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif yang mau kita lempar buat kamu renungkan. Kalau kita berhasil ngelakuin pergeseran masif dari minyak bumi ke limbah panen, ini bukan cuma soal sains yang ramah lingkungan. Ini soal kekuatan geopolitik dan ekonomi makro. Pabrik furnitur global gak lagi bergantung sama bor minyak bumi di Timur Tengah, tapi bergantung sama siklus panen tanaman semusim. PT ekonomi dunia bakal berubah drastis. Para petani di pedesaan secara tiba-tiba bakal pegang kendali atas bahan baku utama industri konstruksi dunia. Mereka bisa mendisrupsi monopoli raksasa bahan bakar fosil yang selama ini berjaya. Bikin kita ngelihat ladang jagung dengan cara yang beda ya. Bener-bener beda.
Bukan sekedar lumbung pangan lagi, tapi kilang material masa depan. Rahasia menakjubkan apalagi yang saat ini tersembunyi di tumpukan sampah pertanian di seluruh dunia yang bisa ngegantiin bahan kimia beracun? Layak banget buat dipikirin. Terima kasih udah ikut gabung dalam penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di bedah jurnal kita berikutnya.